Nah, oke. Jadi di sini untuk YOLO versi 5 itu ada 4 model ya. Ada YOLO V5S, ada YOLO V5M, L, dan X. Nah, bedanya apa sih antara 4 model itu? Jadi di antara yang S, M, dan L itu maksudnya untuk S itu small, M itu medium, kemudian L itu large, dan X itu extra large. Nah, di sini ada perbandingannya ya antara keempat algoritma, keempat model. Di sini ada sumbu X, untuk yang X itu kecepatan GPU, kemudian untuk yang sumbu Y di sini akurasinya. Bisa dilihat ya adik-adik di sini, untuk yang berwarna biru, ini merupakan YOLO versi 5, di mana YOLO yang versi paling kecil atau paling ringan, dan untuk kecepatan GPU-nya pada YOLO versi 5 itu paling rendah jika dibandingkan dengan model lainnya, ketiga model lainnya ini ya, YOLO V5L, M, dan X. Nah, artinya berarti untuk YOLO V5S itu sendiri memiliki kelebihan, yaitu pemrosesan datanya itu cepat. Itu dibandingkan dengan 3 model lainnya. Nah, sedangkan untuk akurasinya, untuk YOLO V5S itu lebih rendah jika dibandingkan dengan ketiga model lainnya. Untuk yang X ini akurasinya paling tinggi ya, tetapi untuk kecepatan pemrosesan datanya itu paling lama, paling lambat. Itu ya. Kemudian ini ada YOLO V5L, akurasinya tinggi juga, tetapi lebih tinggi dari YOLO V5X ya. Dan seterusnya, seperti itu. Nah, tetapi pada pagi ini, adik-adik kita akan mencoba menggunakan YOLO V5S ya. Dikarenakan memang untuk YOLO V5S ini sendiri, meskipun versinya paling ringan, paling kecil, tetapi akurasinya juga akurat. Bukan berarti itu paling jelek ya akurasinya, karena memang YOLO V5 ini penggunaannya itu selain mudah, kemudian untuk yang YOLO V5S itu ringan, dan ya kita nanti coba kita lihat aja ya sama-sama bagaimana sih alur kerjanya untuk YOLO V5 itu sendiri. Oke, kemudian untuk kembali lagi ya ke anotasi. Jadi proses anotasi itu merupakan proses pemberian label ya, pemberian nama. Jadi kita memberikan suatu kotak atau bounding box. Jadi ini ya contohnya, adik-adik bisa melihat di GitHub label image. Nah ini ya, jadi kita di sini itu memberi bounding box, membuat bounding box atau kotak, di mana letak dari objek yang akan kita kenali. Di sini kan tujuannya untuk mengetahui person ya, atau ingin mendeteksi di mana sih letak orang. Nah, jadi kita buat kotaknya sesuai dengan letak di mana sih orangnya gitu. Kemudian kita beri label. Kita beri label dengan person. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya untuk label image. Dan untuk mengunduh label image itu ini ya untuk proses instalasinya. Jadi apabila menggunakan Ubuntu, macOS, dan Windows, di sini sudah ada tutorialnya. Tetapi di sini saya ingin memperagakan untuk apabila menggunakan Anaconda ya. Jadi kalau di Ubuntu itu Anaconda-nya melalui terminal ya, beda kalau sama yang di Windows. Kalau yang di Windows itu adik-adik bisa langsung aja ya mengunduh di Anaconda. Nah ini, adik-adik bisa mencari di anaconda.com, kemudian adik-adik bisa mengunduh. Dan untuk Anaconda sendiri di sini di Windows itu berupa Anaconda Prom. Di Ubuntu itu berupa ada di dalam terminal gitu ya. Di sini saya ingin mencontohkan saja kepada adik-adik sekilas saja ya, agar adik-adik tahu bagaimana sih tampilan dari label image itu sendiri. Nah, kemudian untuk kelebihan dari label image dibandingkan dengan RoboFlow ya, ini karena memang label image itu sudah tercantum atau sudah terinstal ya
di komputer kita gitu. Jadi sewaktu-waktu kita bisa menginstal. Dan untuk datanya bisa kita simpan di lokal atau di personal komputer kita. Sedangkan untuk yang di RoboFlow sendiri ini, karena ini basisnya itu website ya, domain. Nah, jadi semisal websitenya ini error atau terjadi maintenance, jadi data kita ya ada kemungkinan bisa hilang seperti itu. Nah, semisal websitenya maintenance, jadi kita kan nggak bisa menggunakan ya, karena harus menunggu beberapa saat gitu kan. Nah, tetapi apabila kita menggunakan label image, ya karena ini memang sudah terinstal di lokal atau komputer kita, jadi suatu waktu kita bisa menggunakannya. Oke, jadi ini tampilannya ya, tampilan dari label image. Kemudian saya contohkan, semisal kita ingin menganotasi buah tomat. Kita pilih dulu foldernya di mana. Setelah itu, nah ini ya, muncul buah tomat. Kemudian misalkan saya ingin menganotasi ini ya. Jadi caranya itu klik red box. Kemudian ini adik-adik nggak perlu diikutin ya, karena kita nanti memakai RoboFlow. Ini adik-adik supaya sekilas tahu aja dari label image. Misalkan tomato. Nah, seperti itu ya. Jadi proses kerjanya itu kita memberikan nama gitu. Ibaratnya itu kita meminta komputer agar komputer itu paham. Ini loh letak dari buah tomat. Ini loh letaknya di sini gitu. Nah, karena kita menggunakan YOLO V5, jadi nanti untuk file hasil anotasinya itu berupa .txt. Gitu ya. Nanti file .txt itu memuat data informasi sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian ada width atau lebar, dan tinggi. Tinggi dari bounding box atau kotak yang sudah kita buat. Ini. Jadi nanti ada koordinatnya. Ini ada di koordinat berapa, kemudian terus tinggi dari kotaknya itu berapa, lebar dari kotaknya itu berapa. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk angkanya sendiri, jadi untuk angka dari sumbu X, Y, kemudian lebar dan tinggi itu berkisar antara 0 sampai 1 ya, jadi 0, sekian gitu. Oke, nanti kita bisa lihat deh. Oke, di sini kita langsung aja ya. Kalau sudah di-download datanya di dataset ini, nanti adik-adik bisa ikuti langkah-langkahnya. Karena adik-adik baru ya, mungkin menggunakan RoboFlow, atau mungkin ada yang sudah pernah. Jadi yang pertama itu kita ini dulu ya, sign up. Ini adik-adik ada yang bisa nggak? Start. Aku kirimin di chat ya. Linknya. Silakan adik-adik coba. Di sini masih sepertinya ada gangguan. Silakan adik-adik, bisa dicoba.
Ada yang bisa? Atau juga bermasalah ini? Iya, Bu, bermasalah. Bermasalah semua ya? Baru aja diomongin ya. Belum ada yang berhasil ya? Saya kira jaringan saya aja. Bu, saya mencoba sudah bisa, tapi belum masuk ke itunya. Sudah bisa ya? Bentar, saya coba pakai Google Chrome. Kalau sudah bisa, coba di sign up aja ya. Daftar, register, nanti ada pilihannya itu. Sign up. Oh, ini mau ya kalau pakai Google Chrome ini mau. Bentar. Nggak apa-apa ya, kita coba dulu. Ya, ini udah bisa ya. Kalau memang nggak bisa yang tadi, linknya ini ya, saya kasih satunya lagi. Nah, ini coba. Oh, ternyata masih nggak mau ya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang tadi siapa yang bisa ngakses RoboFlow? Coba di share screen ya, Dek. Nah, jadi adik-adik ini tampilannya ya, kalau kita sudah berhasil sign up, nanti ada masukkan email, kemudian masukkan nama, terus password. Nah, setelah itu, di sini ada 4 pilihan. Ada public, sandbox, growth, dan enterprise. Kita pilih yang public ya. Ini, yang public di sini. Ini, yang public sebelah kiri. Nah, coba di scroll ke bawah. Ya, itu select public. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, kemudian di sini ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini yang nantinya kita gunakan sebagai datasetnya, menginput datasetnya seperti itu. Bentar, ini boleh nggak di remote? Di accept. Nah, oke, sudah berhasil ya ini untuk DA ini. Nah, untuk stepnya itu, kita yang pertama nanti create new project di sini ya. Create new project. Kemudian di sini ada pilihan project name,
kemudian ada annotation group, project type, dan license. Untuk yang kita isi hanya yang project dan annotation group aja. Untuk yang license dan project type itu bisa diabaikan ya. Untuk project name-nya silakan diketikkan deh. Bebas, karena kita sekarang mau tomato counting, bisa dikasih nama tomato counting. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba juga ya di rumah. Setelah kursus, nanti bisa dicoba bagaimana caranya menggunakan RoboFlow dari register sampai input data, kemudian sampai ke anotasi data. Ini diberi nama apa nih, Ibu tadi? Bebas. Tomato counting juga boleh. Tomato counting. Kemudian untuk yang annotation group, ini nanti yang kita gunakan sebagai labelnya ya. Labelnya kita gunakan tomato, huruf kecil semua. Oke, setelah itu kalau sudah selesai bisa create project. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, ini tempat untuk mengupload ya, upload data kita. Dia ini bisa bantu upload ya, datanya yang tadi, dataset. Bentuk apa, Ibu? Ini, zip. Yang Salah satu foto. datasetnya di dalam folder. Oh, folder. Yang semuanya, Dek. Salah berarti. Teman-teman mungkin yang bisa mengakses RoboFlow bisa ikuti ini ya, langkah-langkahnya. Ya, nanti prosesnya akan seperti ini. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, setelah itu di sini kita klik yang finish uploading ya. Nah, nanti muncul pilihan untuk split atau membagi antara data train, valid, dan test. Nah, untuk yang YOLO V5 di sini kita hanya menggunakan untuk yang training dan testing. Jadi bisa digeser ya, ini saya peragakan dulu. Untuk yang testing bisa digeser ke kiri. Untuk yang train ini bebas ya, bisa 70%, testing 30%, boleh. Untuk yang valid dinolkan aja ya. Jadi untuk yang valid nggak perlu. Oke, ini train sudah benar. Jadi testingnya digeser ke kiri deh, coba. Digeser ke kiri sampai bertemu dengan titiknya. Nah, udah. Oke, kayak gini bisa juga ya. Atau bisa juga trainingnya itu 80%, testingnya 20%. Bebas ya, bisa 70 atau 75 juga boleh. Oke, di sini kita coba menggunakan 70%, testingnya 30%. Bisa klik continue. Ya, kita tunggu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan
bahwa ada all image 150, kemudian unannotated di sini ada 50, not annotated ada 100. Jadi maksudnya file yang sudah teranotasi itu ada 50 ya di sini. Kemudian untuk yang file belum teranotasi ada 100 gambar. Nah, ini nanti itu langsung sudah otomatis terbagi ya. Sudah dibagi foldernya antara training set, kemudian testing set. Nah, di sini. Di sini karena sudah kita bagi tadi menjadi 70% untuk yang training, nanti datanya dari 150 keseluruhan itu dibagi 70%-nya menjadi 105 gambar. Kemudian untuk yang testing, karena sudah dibagi menjadi 30% dari total keseluruhan 150 gambar, jadi untuk yang testing itu ada 45 gambar. Seperti itu ya. Jadi untuk RoboFlow itu bukan cuman menganotasi aja. Di sini RoboFlow bisa membantu kita untuk memilah file antara training set, testing set, kemudian kalau ada validation set gitu ya. Kalau misalkan kita lakukan secara manual, itu juga bisa. Jadi kita harus menyiapkan folder dulu untuk folder training, kemudian folder testing, baru setelah itu nanti dari 150 itu kita harus menghitung lebih dahulu. Gimana? Misalkan kita ingin 80% gitu ya. Ya 80% dari 150 gambar itu berapa, nanti kita masukkan ke folder training. Kemudian sama untuk yang testing juga seperti itu, 20%-nya berapa, kemudian kita masukkan ke testing. Itu kalau manual. Nah, kemudian untuk yang anotasi, itu dilakukan semuanya ya di training set dan testing set. Itu semuanya. Jadi untuk menganotasi, kita langsung klik aja yang unannotated, dan di sini coba diklik salah satu gambar, ya ini. Ya, nah ini untuk caranya itu yang pertama kita langsung aja buat kotak ya, kotak di buah tomatnya, coba diarahkan kayak yang tadi saya peragakan di label image. Oke, nah di sini kan sudah ada opsi ya, karena kita tadi menggunakan annotation grupnya itu sudah kita tulis tomato di awal. Jadi di sini RoboFlow itu langsung menawarkan opsi, apakah ini benar buah tomato gitu ya. Kemudian kita bisa pilih enter untuk menyimpan. Ditekan enter di keyboard juga bisa. Kemudian sama satunya juga dibuat kotak. Karena di sini ada 2 buah tomat, jadi kita buat 2 kotaknya ya. Oke, save. Nah, kemudian semisal nih, di sini kan dia ini sudah mencoba. Kemudian misalkan ada kesalahan untuk buah tomatnya, misalkan ini terlalu lebar kotaknya misalkan. Nah, kita bisa mengganti di sebelah sini ya. Sebelah kanan di situ ada tools tangan ya. Grab. Coba di sebelah kanan ini. Nah, itu ada opsi drag tool. Di situ kita klik satu kali. Klik satu kali, kemudian klik delete di keyboard. Klik delete. Langsung aja delete di keyboard. Nah, kemudian enter. Sudah. Itu caranya untuk menghapus gitu ya. Kemudian untuk yang mengedit tadi juga sama, langsung diklik gambar tomatnya deh, coba. Nah, itu nanti di pojok-pojok itu kan ada tanda untuk mengarahkan ini ya gambarnya. Nah, itu bisa ditarik. Disesuaikan lagi gambar tomatnya, kotaknya jangan terlalu besar. Karena nantinya proses anotasi itu berpengaruh. Misal adik-adik punya 10.000 data, 10.000 data input.
Tetapi untuk proses anotasinya adik-adik salah ya atau asal-asalan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi akurasi. Itu. Jadi semua itu memang berawal dari anotasi. Misalkan adik-adik penelitian, kemudian anotasi. Nah, proses anotasi itu memang memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya selain training. Karena apa ya, ibaratnya itu kalau misalkan kita sudah selesai melakukan anotasi, dianggap penelitian kita 80% itu sudah selesai. Karena memang anotasi itu prosesnya sangat panjang. Gitu ya. Oke. Ini DA ini bisa lanjutkan untuk buah tomat satunya lagi. Kita Mohon coba maaf Ibu, buat. suaranya putus-putus. Oh iya. Ini sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Iya, silakan lanjutkan DA ini untuk buah tomat satunya bisa dianotasi lagi. Atau supaya cepat bisa diklik enter di keyboard gitu ya. Nanti kalau sudah kita buat kotaknya, kemudian di enter. Buat kotak, enter. Nah, buat kotaknya itu pakai ini. Ya, yang create tool. Atau bisa klik C, huruf C di keyboard. Itu ya. Nah, nanti kan muncul. Ditarik sampai satu buah tomat itu masuk ke kotaknya. Oke. Setelah itu bisa klik enter. Nah, kayak itu. Coba next ke gambar selanjutnya. Gak usah kembali. Langsung klik panah ini yang di atas. Bisa. Atau klik panah di keyboard. Bisa. Panah sebelah kanan di keyboard. Bisa juga. Nah, itu bisa ya. Ini kan objeknya terlalu kecil ya, kalau kita lihat gini aja. Bisa kita perbesar di sebelah kiri, ini ada 60% ini tulisannya. Coba dia ini. Nah, itu bisa diperbesar. Oke, gitu ya. Lalu di masing-masing dicoba dianotasi. Oke, tapi saya rasa ini adik-adik sudah paham ya untuk alurnya bagaimana dari register, kemudian upload data, kemudian sampai ke anotasi. Intinya seperti itu ya. Nah, nanti kemudian, oke sudah, stop dulu deh. Nah, nanti coba DA ini kembali, klik tomato counting. Nah, ya kembali. Ya, misalkan data kita sudah teranotasi semua. Misal nih. Nah, nanti kita selanjutnya itu generate dataset. Sebentar. Coba di scroll ke atas, Dek. Nah, itu ya. Kalau misalkan kita sudah selesai menganotasi gambar di folder unannotated, itu sudah nilainya 0. Karena di sini kan tadi masih ada beberapa ya yang belum, masih baru satu gambar yang sudah teranotasi. Jadi, misalkan kita sudah 0 nih di unannotated-nya. Lalu kemudian kita klik generate new version. Nah, di sini ada beberapa opsi. Coba di scroll ke atas, Dek. Oke, ya bisa kita lihat di sini untuk yang pertama itu ada source image. Di sini total dari gambar kita tadi ada 150. Kemudian yang kedua itu ada train test split. Di sini
pembagian antara folder di training set dan di testing set. Di situ ada 105 dan 45 gambar. Oke. Terus kemudian yang ketiga ada pre-processing. Coba di scroll ke bawah. Nah, di sini ada opsi auto orient dan precise. Untuk auto orient itu kita pilih aja ya. Kemudian untuk yang resize di ini bisa diklik resize-nya ya. Nah, ini ya, untuk resize kita jangan pilih yang stretch to. Karena nanti untuk yang stretch to, gambar itu meregang. Jadi karena di sini ukuran file data inputnya itu nggak 1:1. Jadi ada yang 3:4 atau lebih gitu ya. Nah, untuk menyeragamkan, di sini kita pilih yang fit white edge. Agar nanti bisa bagian tepinya itu membentuk warna putih. Tuh. Kalau stretch, adik-adik bisa bayangkan ya, misalkan ada gambar, kemudian nanti itu di stretch, ditarik gitu ya. Nah, nanti kan buah tomatnya otomatis akan berubah gambarnya. Misalkan buah tomatnya itu bulat, kemudian setelah di stretch atau diregangkan, itu nanti hasilnya bisa berbentuk oval, bisa lebih panjang gitu ya. Adik-adik bisa tergambarkan ya untuk yang stretch. Nah, jadi kita pilih yang white edge. Oke. Untuk ukurannya, karena data input YOLO itu 416, itu udah benar ya, udah otomatis. Oke, setelah itu klik apply. Nah, untuk auto orient itu sudah benar, kemudian klik continue. Nah, kemudian di sini ada opsi untuk augmentasi data. Augmentasi itu apa sih gitu? Nah, augmentasi itu merupakan proses perbanyakan data ya. Jadi misalkan kita tadi punya 150 gambar. Kemudian kita ngerasa itu kurang. Kita bisa melakukan augmentasi, perbanyakan. Ya. Jadi perbanyakannya itu misalkan kita dari 150 ingin mencapai gambar 1000 misalkan. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara augmentasi. Coba diklik deh yang add augmentation. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Coba kita coba ya rotation. Ada flip, kemudian ada rotate, crop, rotation, shear, dan sebagainya ya. Di sini macam-macam. Nah, ini contohnya. Jadi, untuk yang 0 derajat itu sebagai file data input kita. Data aslinya ya. Nah, setelah diaugmentasi, itu nanti hasilnya kita bisa lihat di bawah. Contohnya itu sampelnya ya, contohnya setelah dilakukan, ini karena kita milih rotation ya, rotationnya 15 derajat, maka data awal, data input itu diputar sebanyak 15 derajat. Itu. Jadi tujuannya itu agar tidak menyerupai data inputnya. Nah, tujuannya ya sama, agar proses pembelajaran itu bisa lebih banyak datanya. Karena kalau misalkan belajarnya itu semakin banyak, berarti kan nanti semakin pintar gitu ya. Nah, kalau di komputer sama, semakin banyak belajarnya, dia semakin akurat untuk mendeteksi objek. Seperti itu. Tapi untuk kesempatan pada kali ini kita tidak menggunakan augmentasi dulu ya. Bisa di go back. Ya. Karena kita tidak menggunakan, kita skip aja, langsung klik continue. Oke, setelah itu klik generate. Ini misalan aja ya, misalkan kita sudah menganotasi, kalau belum dianotasi semua, ya jangan melakukan ini. Ini cuman tutorial aja buat adik-adik supaya nanti paham. Misal mau mengerjakan di rumah masing-masing, adik-adik paham setelah kursus apa yang akan dilakukan gitu. Nah, di sini di awal itu tadi ada name ya, coba di scroll ke atas, Dek.
Nah, di sini ada opsi untuk mengubah nama, bisa dibiarkan atau bisa juga diubah namanya, terserah ya, bebas. Kemudian setelah itu klik save name. Ya, misalkan mau diubah tomato, terus save name. Nah, di sini ada training option. Jadi RoboFlow itu menawarkan, apakah Anda mau training menggunakan RoboFlow gitu ya. Tapi karena kita trainingnya nanti menggunakan Google Colab, jadi kita cukup mengekspor aja. Oh, atau kita lihat dulu deh, nih hasilnya, hasil dari image-nya tadi, kita klik view all image. Apa sih? Itu maksudnya tadi yang fit white edge itu apa sih gitu. Coba klik salah satu. Ya, itu. Nah, ini ya maksudnya yang tadi, kalau gambarnya itu fit white edge atau memberikan tepi berwarna putih, jadi nanti bagian tepinya itu gambarnya ini, ada warna putihnya. Ini ya. Ya kayak sama kayak kalau Mbak-mbak mau posting di Instagram gitu ya. Kita buat layout dulu, bagian tepinya itu dikasih warna putih, misalkan karena gambarnya itu bukan 1:1, atau bukan 4:3, misalkan 9:16 gambarnya. Nah, jadi kan itu kita kesusahan ya untuk memasukkan di Instagram. Jadi kita harus membuat layout, misalkan. Nah, ini jadi contohnya. Akan muncul tepi berwarna putih. Itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, bisa kembali. Langsung aja kita generate new version. Tuh, ini kembali lagi. Klik yang tomat tadi deh. Tomato. Itu yang di version. Nah, sudah ya, kita klik export di bagian atas, scroll di atas. Ya, itu export. Nah, karena kita ingin menggunakan algoritma YOLO V5, jadi formatnya itu kita cari yang sesuai. Kita pilih. Nah, itu ya, ada YOLO V5 PyTorch. Kita gunakan. Kemudian pilih yang show download code, ya udah benar, continue. Jadi hasil anotasinya itu berupa file txt. Nah, link ini yang nantinya akan kita gunakan di Google Colab. Oke, gitu ya. Intinya sudah paham ya untuk alur kerjanya, untuk di RoboFlow itu seperti apa, dari register, kemudian upload data, kemudian pembagian data, baru setelah itu sampai ke anotasi dan sampai mendapatkan link ini ya. Intinya seperti itu. Oke, bisa di stop sharing ya di ini. Saya langsung peragakan untuk di Google Colab-nya. Oke, terima kasih di ini yang sudah membantu saya ya. Ini memang masih belum bisa sepertinya. Oh ya, oke lah, nggak apa-apa ya. Kita langsung aja lanjut ke Google Colab. Adik-adik bisa membuka Google Colab. Tomato counting. Oke, yang pertama adik-adik jangan menimpa file yang sudah saya berikan ya. Adik-adik bisa klik file, kemudian save a copy in Drive. Oke, supaya tidak saling tumpang tindih nantinya. Bisa menyebabkan error kalau misalkan adik-adik menggunakan running di sini. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik runtime, kita pastikan dulu kita menggunakan GPU. Karena memang kelebihan dari Google Colab kita bisa menggunakan bantuan GPU ya. Jadi supaya prosesnya itu lebih cepat. Oke, setelah itu kita bisa klik connect ya.
Oke, setelah connect berhasil, kemudian di sini untuk tampilan awal ada coding untuk melihat kita mendapatkan GPU jenis apa sih, tipe apa yang kita dapatkan gitu. Oke, di sini ada tipenya ya, kita menggunakan Tesla K80. Mungkin akan berbeda dengan GPU yang adik-adik peroleh. Nggak apa-apa ya. Itu nggak masalah. Kemudian setelah itu kita running coding kedua, di sini ada git clone YOLO V5. Jadi kita ingin mengcloning data sumber dari GitHub YOLO V5 karena kita butuh model-modelnya di sini atau file konfigurasinya. Jadi kita cloning ya. Kita jalankan, kemudian kita klik refresh untuk di folder ini. Kita pastikan dulu apakah sudah, ini ya, sudah ada YOLO V5 di sini. Ya ini. Kalau sudah berhasil, kemudian nanti install requirement-nya. Nah, dia bisa lihat ya requirements-nya ada di folder YOLO V5. Di sini ada requirement.txt. Adik-adik bisa lihat apa aja sih yang install itu. Nah, ini ya, macam-macam ya, ada OpenCV, kemudian ada Torch, dan sebagainya. Karena memang proses tomato counting atau fruit counting itu membutuhkan OpenCV. Itu ya, jadi di sini perlu diinstal requirement-nya untuk OpenCV. Karena memang YOLO V5 itu merupakan algoritma berbasis deteksi objek. Karena deteksi objek itu membutuhkan OpenCV gitu ya. Jadi memang perlu OpenCV itu. Oke, setelah itu, nah ini. Jadi adik-adik yang tadi sudah berhasil untuk RoboFlow-nya ya, misalkan sudah dianotasi semua, kemudian sudah mendapatkan link untuk ini ya, dimasukkan ke Google Colab. Jadi nanti adik-adik bisa copy, kemudian paste di sini. Adik-adik bisa mengganti untuk link ini. Karena memang kode ini, link ini unik ya, masing-masing itu akan berbeda. Jadi misalkan adik-adik yang tadi punya ini dengan punya saya itu beda nanti codingnya. Kemudian ini saya kasih saja contohnya ya. Saya kirimkan di chat sebelumnya, adik-adik tadi masih belum menganotasi semua. Jadi adik-adik bisa menggunakan ini ya. Kalau misalkan masih belum tercantum ini, adik-adik bisa mengcopy kemudian paste. Kalau memang sudah ada di Google Colab-nya, ya nggak apa-apa, udah benar berarti ya. Oke, setelah itu kita klik running. Oke, kita cek dulu, kita refresh foldernya. Nah, kalau sudah berhasil, nanti di sini ada folder test dan train. Nah, itu hasil dari link RoboFlow tadi ya. Secara otomatis sudah. Kalau misalkan kita manual, nanti kan kita harus mengupload dulu nih. Upload di sini, upload, kemudian upload foldernya, buat foldernya, kemudian masukkan gambarnya. Itu kan terlalu lama ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan bantuan ini, RoboFlow, agar supaya lebih cepat proses kita. Oke, setelah itu kita, ini untuk data YML kita running dulu ya, isinya apa. Nah, ini ya, jadi untuk data.yml, isinya itu lokasi folder, di mana sih letak lokasi folder training, kemudian di mana letak folder untuk testing. Tetapi di sini, karena kita diarahkan ke folder valid, jadi untuk yang folder test di sini kita ganti namanya ya, kita rename menjadi valid aja, nggak apa-apa. Karena kita memang nggak menggunakan validasi tadi ya, hanya training dan testing. Kita rename aja menjadi valid. Nah, udah. Jadi di sini ada dua folder, yaitu train dan valid. Jadi nanti untuk proses training datanya, nanti akan diarahkan ke folder train dan folder valid yang sudah kita buat. Hati-hati ya di sini ya, harus diubah. Kalau nggak diubah nanti proses trainingnya nggak mau jalan.
Oke, setelah itu di sini ada keterangan NC atau number of class ya, jumlah kelas. Karena kita tadi hanya menggunakan satu kelas saja, yaitu buah tomat. Nah, maka untuk NC-nya itu ada berjumlah 1. Kemudian names-nya itu berupa label. Labelnya yang kita gunakan tadi yaitu tomato. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita satu buah gambar, kemudian ada beberapa kelas, ya nanti MC-nya akan mengikuti. Misalkan MC-nya ada 2, kemudian names-nya itu ada tomato, ada apples, kemudian ada orange, misalkan kayak gitu, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita import data ya, import YAML. Kemudian di sini ada file konfigurasi. Nah, untuk file konfigurasi, di sini kita menggunakan YOLO V5 ya. Sebentar, ini kok nggak ada ini. Kita cek dulu models. YOLO V5S, oh ya, ada. Oh, sorry. Ini adik-adik kurang teliti ya. Kita tambahkan YOLO V5S. Karena kita mau menggunakan konfigurasi yang S atau small, jadi kita tambahkan S. Tadi masih YOLO V5 aja ya, masih belum ada S. Jadi adik-adik tambahkan YOLO V5S. Setelah itu klik running. Nah, ini isinya dari YOLO V5S. Jadi konfigurasinya itu yang paling mengkhusus, spesifik dibandingkan dengan yang lain, ini dilihat dari ini ya, angka depth multiple dan width multiple. Kalau misalkan untuk yang YOLO V5M, L, dan X itu nanti depth multiple dan width multiple-nya itu berbeda. Itu ya. Kemudian di sini kita import data. Oke, setelah berhasil. Nah, ini ya, misalkan kita ingin menggunakan konfigurasi yang kita custom misalkan. Untuk file yang di custom itu kita ubah yang bagian depth multiple dan width multiple aja. Ini angka 0,33 dan angka 0,5. Itu yang diubah. Kalau kita misalkan mau menggunakan konfigurasi custom. Nah, tetapi untuk yang di sini kita abaikan aja ya, karena kita menggunakan file default-nya, angka default, yaitu 0,33 dan 0,5. Jadi, oke, kita abaikan aja. Oh ya, jadi depth multiple dan width multiple, misalkan ada bingung, jadi ini satu layer itu nanti akan terbagi-bagi. Istilahnya kalau di CNN itu ya, atau convolutional neural network, itu nanti satu layer itu akan diproses bercabang-cabang gitu ya. Nah, itu nanti depth multiple dan width multiple-nya itu angkanya berdasarkan ini ya, berdasarkan konfigurasi yang sudah kita buat. Kalau 0,3 ya berarti nanti percabangannya atau pembagiannya ya sebanyak itu gitu. Intinya untuk yang depth dan width itu seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa mentraining. Dan untuk trainingnya kita pastikan dulu ya, kita harus cross-check ulang folder-foldernya. Karena nanti kalau misalkan salah ya foldernya, nanti nggak mau jalan ya trainingnya. Kemudian di sini kita coba, kita lihat konten YOLO V5, oke. Kita lihat dulu file train.py ini apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya. Kemudian image di sini, ini ukuran file data input. Karena tadi di RoboFlow adik-adik ingat ya, kita pilihnya 416 kali 416. Jadi kita pilih image-nya itu 416. Kemudian untuk batch-nya itu 16. Oke. Kemudian epoch-nya. Nah, epoch ini merupakan pengulangan data. Jadi ada di sini ya pengulangan datanya, ini
sebanyak 500 kali, adik-adik ini bisa ubah sendiri ya. Jadi memang semakin banyak epoxnya, maka hasilnya itu semakin akurat, karena epox ini berkaitan dengan proses pembelajarannya. Jadi apabila proses pembelajarannya itu semakin lama, semakin banyak gitu ya. Jadi datanya itu yang kita peroleh nanti hasilnya akan akurat. Nah, karena kita di sini keterbatasan waktu ya. Jadi kita pilih aja 300 nggak apa-apa. Kita turunkan. Kemudian di sini ada file data. Datanya tadi itu kita arahkan ke file data.yml. Data.yml itu tadi yang memuat lokasi folder di mana sih folder train, kemudian di mana sih folder testingnya, kemudian memuat informasi terkait jumlah kelas. Itu ya, kelasnya kita gunakan Tomato. Oke, sudah benar ya. Kemudian di sini ada CFG. Nah, CFG ini merupakan file konfigurasi. Konfigurasi yang kita gunakan di sini yaitu YOLO V5S. Yang tadi itu ya. Nah, ini kita pastikan dulu apakah benar di sini YOLO V5S. Harus sama ya dengan yang atas tadi. Karena kalau misalkan adik-adik menggunakan yang YOLO V5L, ya di sini berarti harus yang YOLO V5L juga. Harus disamakan. Kemudian di sini ada UX-nya. UX-nya itu kita menggunakan YOLO V5S.pt. Oke, benar. Jadi nanti modelnya, model atau hasil inference, setelah kita selesai men-training data, nanti itu kita mendapatkan file inference atau file model. Nah, model itu berupa file.pt. Itu ya, kalau YOLO V5 itu .pt. Jadi, file model ini yang akan digunakan selanjutnya apabila adik-adik ingin mendeteksi objek buah tomat. Misalkan, kita sudah men-training misalkan dengan epox 10.000, misalkan nih. Nah, setelah itu kita mendapatkan informasi berapa akurasinya, kemudian berapa precision-nya, kemudian berapa recall-nya gitu ya. Setelah mendapatkan informasi itu, misalkan hasilnya, wah bagus nih gitu. Hasil akurasinya 98% misalkan. Ya, berarti model itu nantinya bisa adik-adik gunakan di kemudian hari. Itu. Jadi, misalkan adik-adik mau mendeteksi buah tomat lagi di kemudian hari, kita nggak perlu training data lagi. Nggak perlu take times atau membutuhkan waktu yang lama untuk training lagi, nggak perlu. Jadi kita hanya memasukkan modelnya, kemudian langsung kita deteksi. Kayak gitu. Oke, kemudian di sini, ini untuk nama foldernya ya, folder outputnya. Namanya ini bisa diubah atau diabaikan aja ya, bisa seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Setelah itu kita klik running. Kalau sudah sesuai semua, bisa di running. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Jadi nanti adik-adik bisa menganalisa sendiri di rumah, bisa coba, misalkan aku pengen epoxnya itu pakai 1.000 atau lebih dari 1.000, misalkan 2.000, 5.000, boleh. Dicoba aja. Nah, kemudian yang menjadi catatan, bahwa Google Colab itu juga punya batasan waktu limit ya. Jadi untuk satu buah email itu punya limit waktu. Jadi nanti misalkan adik-adik memproses training data 10.000 misalkan. Itu kan berarti Google Colab-nya itu dipakai non-stop ya. Maksudnya ininya akan running terus gitu sampai beberapa jam kemudian. Nah, itu nanti akun adik-adik atau email adik-adik yang digunakan untuk Google Colab itu biasanya punya limit. Limitnya itu kalau misalkan dipakai non-stop ya, itu 9 jam biasanya itu sudah berakhir. Ya, tapi itu tergantung sama banyak datanya juga ya, data inputnya kita itu berapa. Misalkan kalau data input kita ya hanya sedikit, ya berarti nanti proses datanya juga ya semakin cepat. Kalau misalkan data inputnya banyak, walaupun epoxnya itu juga sedikit gitu ya, ya itu juga akan memakan waktu.
Jadi intinya semua nanti bergantung sama jumlah data, kemudian jumlah epochnya juga, ya itu berpengaruh terhadap waktu pemrosesan data. Tapi kalau misalkan kita nggak menggunakan non-stop gitu ya, nggak terlalu banyak epoch yang kita gunakan, misalkan hanya 1000 gitu, ya itu batasan limitnya itu 24 jam biasanya yang ditawarkan sama Google Connect untuk satu akun gitu ya. Oke, di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sambil menunggu, mungkin adik-adik sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi ini? Atau mungkin tadi masih ada kesulitan? Apa? Boleh ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, masih nggak bisa ini. Sepertinya jaringan saya ini. Perlu disetting. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Ini ada 35 partisipan ini. Yang lain kemana ini? Ini sepertinya totalnya kalau full semua itu ada 100 ya. 100 mahasiswa ini sepertinya. Saya cek lagi. Ya, yang kelas A ada 43. Yang belum absen. Oh ya, ini ada yang bertanya mengapa validasinya itu 0%. Ya, yang tadi. Karena memang untuk YOLO V5 di sini kita tidak membutuhkan file validasi ya, Dik ya. Itu memang tergantung sama algoritmanya. Kalau algoritma faster RCNN ya, faster RCNN ini ya, ini nantinya akan membutuhkan validasi. Itu memang disesuaikan sama kebutuhan aja. Kalau di YOLO V5 karena memang nggak membutuhkan file validasi, hanya training dan testing aja, jadi kita nggak menggunakan validasi. Kalau dibutuhkan, ya kita gunakan. Gitu. Ini ya, untuk yang faster RCNN. Oh ya, jadi untuk yang prosesnya itu, YOLO V5, nah ini ya, untuk prosesnya itu menyerupai jaringan saraf manusia. Jadi dari backbone, kemudian diteruskan ke nah ini ya. Nah, jadi ini untuk proses atau arsitektur dari YOLO V5 tadi. Apa aja sih dalamnya gitu ya. Ini menyerupai jaringan saraf manusia. Jadi informasi itu dari belakang, sumsum tulang belakang ya, ke backbone, kemudian diteruskan ke bagian leher, ini neck ya, bagian leher, kemudian outputnya itu akan diolah di kepala atau head. Nah, di kepala ini kan pengolahan datanya gitu ya, sumbernya, kemudian nanti informasi yang sudah diolah tadi, kemudian akan menghasilkan suatu informasi. Itu. Nah, seperti contohnya yang tadi tomato counting. Kita ingin memproses gitu ya. Karena sudah diproses datanya, kita sudah punya gambar-gambar buah tomat.
kemudian kita sudah menganotasi gambar. Nah, itu diproses di bagian ini ya, bagian neck. Kemudian untuk head-nya itu berupa data informasi. Informasinya tadi kalau contoh kasus pada pagi hari ini apa? Ya berarti informasi atau output yang kita peroleh berupa hasil atau jumlah dari berapa banyak buah tomat yang ada di suatu gambar. Tuh, itu informasinya. Jadi kita memperoleh jumlah tomat. Tuh. Jadi di sini memang sangat kompleks ya untuk arsitektur pembangunnya. Dan untuk YOLO V5 sendiri itu punya kelebihan. Jadi untuk YOLO V5 itu menggunakan fungsi aktivasi Laker Loop. Jadi bisa mencari aktivasi Laker Loop itu apa sih itu? Ya, jadi ini ya untuk aktivasi Laker Loop. Kelebihannya itu untuk fungsi ini, walaupun nilai data inputnya itu mendekati 0 atau bernilai negatif, pada fungsi Laker Loop, proses pembelajarannya itu akan tetap bisa berjalan. Proses pembelajaran itu ya maksudnya training itu ya dari data input, kemudian hidden layers, kemudian ada output layers, atau itu bisa kita sebut back propagation. Ya, jadi kita sebut aja istilahnya proses data gitulah ya biar singkat gitu. Jadi proses datanya itu akan tetap berjalan gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Di sini untuk data inputnya misalkan bernilai negatif atau mendekati 0, itu maka tetap bisa berjalan. Gitu. Ini ya, adik-adik bisa lihat juga untuk file labels-nya. Adik-adik bisa ngecek di salah satu folder. Nah, kita pakai yang valid aja. Nah, di sini ada labels. Adik-adik bisa klik salah satunya. Kalau kita mau melihat apa aja gitu, informasi dari hasil anotasi yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini. Jadi di sini ada 16. 16 itu maksudnya berarti dalam satu gambar atau satu frame gambar itu terdapat 16 objek atau 16 bounding box atau 16 kotak yang sudah kita buat di anotasi tadi. Ada 16 tomat ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada informasi 0,483, ini merupakan informasi sumbu X, koordinat X. Kemudian untuk yang di sini 0,22 ini merupakan koordinat Y. Dan seterusnya di sini ada width atau lebar dari kotaknya. Kemudian ada tinggi atau height dari gambar kotaknya itu, bounding box. Itu ya. Jadi informasinya itu ditransfer menjadi angka seperti ini. Ya, angka itu ya berupa lokasi atau koordinat gitu ya, koordinat dari letak bounding box-nya itu. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang diproses itu ya berdasarkan
informasi angka-angka itu tadi yang sebetulnya masuk ke proses training data. Itu. Karena memang kan suatu gambar itu sebetulnya yang kita lihat sebuah citra ya. Ya, itu berupa gambar visual gitu. Jadi sebetulnya di balik gambar itu ada file pembangunnya gitu. File pembangunnya itu ya berupa sebuah coding, sebuah teks gitu ya. Sama kayak yang tadi, yang label sini. Oke, kita tunggu. Sudah hampir selesai ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi siapa itu yang tanya? Dinda. Oh ya, Dinda udah terjawab belum pertanyaannya tadi? Gimana? Sudah paham? Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait Yellow V5, terkait datasetnya. Mungkin nanti saya akan berikan tugas ya, biar adik-adik paham bagaimana alurnya gitu. Karena kalau nggak latihan, itu nanti nggak paham gitu ya. Oke, kita break azan dulu ya.
Oke, kita tunggu prosesnya dulu ya. Ini sudah hampir selesai. Ayo Lintang, sudah sampai mana? Sudah training apa? Di itu Bu, RoboFlow-nya Bu. Oh iya, kenapa RoboFlow-nya? Udah bisa? Tadi bingung di anotasinya Bu, tapi sekarang udah bisa. Oh, sudah Di bisa. Oke. Oke, ini sudah selesai ya untuk proses datanya. Dan di sini kita memperoleh informasi. Nah, di sini kita memperoleh informasi letak dari model yang sudah terbentuk. Kita coba lihat dulu ya di file YOLO, kemudian runs. Oh, di Wix ya. Nah, ini sudah terbentuk di sini, yaitu ada base dan last. Jadi untuk yang base itu maksudnya model terbaik. Jadi YOLO V5 itu bisa merekomendasikan kepada kita mana model yang nantinya bisa kita gunakan ke model selanjutnya untuk proses data selanjutnya. Itu. Terus kalau yang last itu biasanya file yang tersimpan terakhir ya, atau pemrosesan data file yang terakhir. Kalau misalkan kita sudah selesai memproses data 300 misalkan. Nah, kemudian di tengah-tengah itu ada error atau apa gitu ya. Misalkan masih belum sampai ke 300, masih 200 gitu. Nah, itu nanti akan tersimpan di last.pt. Tapi karena memang kita sudah selesai semua, 300 sudah berhasil ya. Jadi untuk yang last ini ya data secara keseluruhan sebanyak 300. Kalau misalkan tadi berhenti di 150, ya berarti untuk yang last itu hanya sampai 150 epoch. Nah, kemudian untuk yang base, ya itu tadi ya, model yang kita gunakan nantinya di kemudian hari. Oke, setelah itu di sini ada keterangan waktu bahwa 300 epoch itu bisa diselesaikan selama 0,3 jam. Oke, sudah ya, sudah berhasil di sini dan kita memperoleh informasi. Yang pertama ada epoch 299/299 ya. Kenapa 299 ya? Karena tadi mulainya dari 0. Kalau adik-adik bisa scroll ke awal tadi, itu filenya dari 0, bukan dari 1. Nah, ini ya. Jadi filenya itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Maka itu untuk hasilnya, ya berarti 299. Kemudian setelah itu ada keterangan GPU mem, yaitu GPU memory. GPU yang kita gunakan di Google Colab untuk pemrosesan data itu untuk satu epoch itu dibantu sebanyak 1,33 giga. Tuh. Kemudian di sini ada informasi terkait bounding box ya. Bounding box. Kemudian nah di sini ada image size 416 ya. Kemudian ada
ini informasi precision recall dan MAP. Jadi untuk YOLO V5 akurasinya itu berdasarkan MAP. Di sini ada 2 MAP ya. Ada MAP titik 5. Titik 5 itu maksudnya 0,5. 0,5 itu dalam persen ya. Atau bisa 50%. Kemudian di sini ada MAP 0,5 dan 0,95. Jadi maksudnya apa itu ya? Jadi untuk yang MAP 0,5 itu merupakan file akurasi atau nilai akurasi data dengan satu parameter aja. Parameternya itu ya berupa IOU sebanyak 0,5 atau 50%. Kemudian untuk yang MAP 0,5 sampai 0,95 yaitu berarti parameternya dari 50% sampai 95%. Rentangnya itu seperti 50%, kemudian 55%, 60, 65 dan seterusnya. Interval 5 ya kalau persen. Gitu sampai 95%. Jadi semakin banyak parameternya yang diukur, maka nilai akurasinya untuk yang parameter ini itu tentunya akan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang hanya satu parameter aja. Itu. Jadi akurasi ini 50% itu maksudnya IOU. Sebentar, saya peragakan dulu IOU ya. Jadi itu batas dari IOU. Nah, ini ya penjelasan terkait IOU. Jadi IOU di sini ada 3 macam. Maksudnya di gambar ini ya ada 3, yaitu 0,92, kemudian 0,71 dan 0,39. Nah, untuk kotak yang berwarna hijau itu merupakan kotak data aktual atau data hasil anotasi kita tadi misalkan. Nah, kemudian untuk yang kotak berwarna merah itu merupakan kotak prediksi atau kotak hasil deteksi objek nanti ya yang kita akan lakukan. Nah, di sini ada 3 macam. Ada excellent, good, dan pure ya. Jadi semakin jauh letak dari kotak prediksi yang warna merah ya, semakin menjauhi dari kotak aktual, maka nilai IOU-nya itu akan semakin rendah. Nah, sebaliknya, apabila kotak yang berwarna merah atau kotak prediksi itu semakin mendekati kotak aktualnya atau bounding box, itu nilai IOU-nya juga akan semakin besar. Nah, artinya apa? Nah, semisal di sini sudah dicontohkan ya, kotak hijau ini misalkan kotak anotasinya misalkan. Kemudian yang merah itu prediksi. Nah, ini kan ya masih berdekatan lah ya. Untuk kotak merah dan hijaunya itu masih berdekatan, ya berarti IOU-nya itu nanti nilainya akan semakin besar. Nah, kalau misalkan kotak merah ini sangat jauh letaknya misalkan, ya berarti kan itu nggak akurat gitu. Yang mau dideteksi itu objeknya ada di sini. Kemudian kalau hasil prediksinya melenceng jauh, ya berarti itu kan nggak akurat ya informasinya. Kita maunya objeknya yang dideteksi kucing ini misalkan. Tetapi karena melenceng jauh, nanti interpretasinya itu bisa beda. Bisa yang terdeteksi itu malah bukan objek utama yang kita gunakan. Itu. Ya, jadi 50% itu IOU-nya maksudnya. 50% parameternya. Itu. Jadi dilihat mana sih data-data yang nilai deteksinya, IOU-nya itu 50%. Jadi itu maksudnya, data akurasinya 50% itu yang mana sih? Dipilah-pilah gitu.
Nah, kemudian kalau yang 0,5 sampai 0,95 itu nanti dipilah juga berapa banyak gambar yang nilai akurasinya atau nilai IOU-nya itu berkisar antara 50% sampai 95%. Itu nilai akurasinya, nilai IOU-nya. Itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke testing ya. Untuk yang testing kita lihat dulu. Sama ya, kita cross check terlebih dahulu filenya. Oke, tes.py kita lihat dulu di folder YOLO V5. Oke, sudah ada ya. Kemudian image-nya 416 masih sama. Kemudian weight-nya ini, nah, karena kita sudah berhasil men-training data, maka untuk file weights-nya ini kita menggunakan base.pt ya. Bukan lagi file YOLO V5s.pt seperti yang training tadi. Ini kan yang training tadi tuh. Nah, untuk yang testing, kita sudah menggunakan file base, file model yang kita peroleh. Itu. Kemudian di sini untuk datanya masih tetap sama ya, data.yml. Oke, kita bisa running. Kita tunggu prosesnya. Ya, di sini ya. Sudah selesai. Kemudian setelah itu kita masuk ke deteksi objek. Jadi untuk deteksi objek, kita bisa cari dulu ya file tomat, misalkan gambar tomat. Bebas di Google juga boleh. Misalkan cari file yang enggak terlalu besar ya ukurannya. Karena kalau nanti 1000 pixel itu terlalu besar masuk, nggak bisa terdeteksi ya. Nah ini, di sini ada file 380 pixel, kita save aja ya. Nah ini karena saya sudah punya gambarnya, jadi langsung aja saya upload di sini. Nah, adik-adik bisa mencari ya. Setelah itu di-download, kemudian di-upload di Google Colab. Ini ya caranya, klik upload. Oke, setelah itu sudah ada ya di sini filenya namanya types of tomatoes.jpg. Nah, kemudian kita coba cross check lagi untuk file pendeteksian. Oke, di sini ada file detect.py. Kita lihat dulu. Ya, ada ya di sini ya. Kemudian weights-nya masih sama, tetap pakai base.pt. Kemudian image size-nya, nah image size ini kita ganti ya, kita sesuaikan dengan resolusi gambar yang adik-adik tadi peroleh. Gitu. Beda-beda ya, mungkin. Nah, ini ya, karena di sini setelah dilihat di properties itu ukurannya 380 kali 246. Jadi kita ambil yang terbesar yaitu 380. Kita lihat lebarnya ya. Jadi kita masuk image size. Kalau misalkan adik-adik nggak nemu yang nilainya di bawah 500 misalkan atau di bawah 1000, iya bisa dikompres. Ya, banyak cara, bisa pakai software, bisa pakai juga, misalkan adik-adik mau ngirim ke WA atau kirim ke Telegram, kemudian nanti di-download lagi, itu bisa. Itu kan nanti filenya otomatis terkompres kan, kalau kita kirimkan ke media gitu. Ya, kemudian di sini ada IOU threshold 0,2 dan confidence threshold 0,2.
Jadi untuk confidence threshold itu merupakan nilai kepercayaannya, tingkat kepercayaan gitu ya. Kemudian untuk IOU yang tadi itu, yang ini ya. Jadi ini maksudnya batasan dari nilai IOU. Jadi gini, jadi suatu pendeteksian itu kalau misalkan kita pilih ini variabel ya, bisa kita ubah-ubah ya, bebas, bisa trial error, bebas kok. Jadi misalkan di sini kita tulis 0,2, artinya itu 20% berarti ya, IOU-nya 20%. Nah, nanti hasil model yang sudah kita training itu nanti akan menampilkan pendeteksian objek dengan batas IOU 20%. Jadi batasnya, batas minimal ya, batas minimal itu 20%. Jadi misalkan kalau di bawah 20% gimana? Ya berarti nggak terdeteksi gambarnya. Gitu. Nah, misalkan kita tambah lagi IOU-nya jadi 50% atau 0,5 misalkan. Ya berarti file yang berada di bawah 50% deteksinya itu tidak akan ditampilkan. Itu maksudnya di sini ya. Oke, karena kita gunakan yang terkecil aja ya, 0,2 itu sudah cukup ya, nggak apa-apa nanti. Karena memang di sini hasil pendeteksiannya itu ada yang 0,35 gitu ya, ada yang 0,6 gitu. Tapi kalau yang 0, semakin tinggi nilainya ya kayak 0,86 itu berarti dia semakin yakin. Komputer itu yakin, ya ini benar objek tomat gitu. Kalau misalkan kayak gini 0,69 ini kan rendah ya, lebih rendah dari yang lainnya. Karena ini objeknya blur ya. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa gambar tomatnya itu kabur atau ngeblur. Jadi kayak kurang yakin komputer itu. Ini sebenarnya tomat apa bukan gitu. Tapi ya karena ini bentuknya, ini sepertinya tomat karena bentuknya menyerupai tomat gitu. Ya berarti deteksinya itu dihasilkan sebagai tomat, tapi nilai tingkat kepercayaannya itu kurang dari yang lainnya. Ya, jadi semakin jelas gambarnya maka akan menghasilkan nilai deteksi objek yang semakin bagus, akurat, itu ya. Itu penting, resolusi gambar itu sangat penting. Oke, setelah itu source-nya di sini kita ganti file ini ya, kita copy path aja. Ini gambar JPEG yang tadi, kita copy path-nya, kemudian kita Ctrl-V. Setelah itu kita copy lagi untuk nama file gambarnya. Nah, di sini adik-adik perlu diperhatikan ya. Karena di sini ada pemfolderannya. Nah, untuk foldernya di sini mungkin adik-adik akan menemukan EXP6. Mungkin akan sama ya, karena memang saya ngambilnya di sini. EXP6 kalau kita lihat, oh ya, karena ini masih belum terbentuk folder di tag ya. Jadi nanti untuk EXP-nya itu penomoran yang urut. Maksudnya gini, misalkan sekarang kita mau pertama kali deteksi objek. Jadi EXP-nya itu EXP1 atau EXP aja. Nggak perlu ada penomorannya. Nah, nanti misalkan kita mau deteksi lagi. Karena tadi sudah terbentuk file EXP1 atau EXP aja, jadi EXP-nya itu harus kita tambahkan angka 2. Misalkan mau deteksi lagi, karena yang EXP2 tadi sudah terbentuk, berarti kita gunakan EXP3 dan seterusnya, gitu ya. Oke, karena kita mau pertama kali, jadi cukup EXP tanpa penomoran. Kemudian di sini kopikan nama filenya. Ya, kalau sudah yakin benar semua, kita running.
Oke, di sini sudah mulai terdeteksi ya, tetapi karena mungkin punya adik-adik juga tulisannya sama ya, besar seperti ini. Nah, untuk mengatasinya, adik-adik bisa memperkecil tulisannya dengan cara cari file detect.py di tag. Nah, ini ada di dalam folder YOLO V5. Adik bisa klik 2 kali. Karena ini ada informasi yang terpotong ya, jadi kita nggak bisa lihat. Kemudian cari baris ke 113, line thickness. Nah ini, 113, digeser ke kanan, kemudian nanti akan menemukan line thickness. Line thickness di sini 3 ya, berarti tebel dan ukurannya besar. Jadi kita turunkan aja menjadi 1, kita ubah. Kemudian Ctrl Shift, Ctrl S. Setelah itu kita coba lagi running. Kita lihat dulu ya file detect. Nah, di sini di folder runs, di sini sudah ada terbentuk folder detect. Nah, ini EXP-nya ya. Jadi kalau misalkan kita mau mendeteksi lagi nih, jadi EXP-nya itu kita tambahkan angka 2. Karena nanti otomatis penomorannya itu urut. Oke, setelah itu kita klik run. Tanpa mengubah apapun yang lainnya ya. Nah, ini kalau sudah selesai, berarti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 6 buah tomat ya, yang terdeteksi. Jadi, coba adik-adik, mungkin ada yang tahu nggak, di mana letak jumlah buah tomatnya? Ada yang tahu nggak? Sebelah mana? Ada yang tahu? Ayo kemana ini, Pak? Mungkin yang izin Bu. Di ini yang sebelahnya JPG 256 kali itu. Jumlahnya 6 ton benar. itu. Ya, oke, benar. Jadi informasi jumlah tomatnya itu ada di sini ya. Karena kita nggak memberikan coding tambahan untuk menambahkan informasi jumlah di sini, maka ya emang sudah ada di sini ya informasinya jumlah 6 buah tomat, 6 tomatoes. Karena kita tadi ini disesuaikan dengan label ya, label yang kita gunakan. Tadi kan kita hanya menggunakan tomato. Jadi ini nanti berdasarkan dari label kita. Kalau misalkan kita labelnya apple, iya nanti ini akan berubah jadi apple gitu. Ini mengikuti dengan label ya, bukan otomatis gitu, bukan. Karena memang kita sudah memberikan nama labelnya itu tomato. Dan ini untuk jumlahnya. Ya. Kalau kita lihat akurasinya di sini sudah cukup bagus ya, cuman ada 1 buah tomat yang tidak terdeteksi di sini, yang di balik ini. Kemudian di sini ada 2 buah tomat yang ngeblur ini terdeteksi ya. Atau kita coba IOU-nya kita ganti. Kita turunkan ya. Kita turunkan jadi 0,1 misalkan. Setelah itu EXP-nya jangan lupa diganti 3. Karena tadi 2, sekarang 3. Oke. Di sini tetap 6 buah tomat ya yang terdeteksi. Sedangkan untuk yang sebelumnya, yang mungkin adik-adik sudah melihat ya, yang sebelumnya itu sebelum kita lakukan pendeteksian,
file awal yang adik-adik dapatkan tadi, itu ada 7 buah tomat. Nah, itu juga disebabkan oleh epox tadi ya, karena kita menggunakan epox 300, sedangkan yang sebelumnya itu menggunakan 500 epox. Itu juga berpengaruh, pasti itu berpengaruh ke hasil akurasinya. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk hasil akurasinya itu bergantung sama yang pertama anotasi. Bagaimana kita menganotasi gambar. Artinya, kalau misalkan kita punya 10.000 data, kemudian anotasinya kita benar, kemudian bagus, dan proses anotasinya itu juga sesuai gitu ya. Nah, nanti maka itu akan menghasilkan data yang akurat, sesuai. Nah, kalau misalkan kita asal-asalan anotasinya, terus labelnya itu banyak yang salah gitu kan. Misalkan harusnya di situ buat tomat, kemudian kita beri label jeruk, terus apel gitu misalkan ya, itu pasti akan sangat berpengaruh ke hasil akurasi kita. Nah, kemudian yang kedua itu ada epox atau pengulangan, proses pengulangan data ya. Nah, epox di sini kan dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Jadi yang tadi itu ya, kalau misalkan kita semakin banyak belajar, ya maka akan semakin pintar gitu. Sama aja dengan yang di sini. Semakin banyak pembelajaran datanya, maka hasil yang diperoleh itu juga akan semakin akurat gitu. Ya, adik-adik nanti bisa coba di atas 300 ya, misalkan 500 atau 1000 gitu. Nanti pasti hasilnya akan semakin akurat. Oke, gitu ya. Baru setelah itu di sini ada informasi, oh ya, saya ada informasi precision recall. Kalau yang MAP tadi sudah ya, itu berkaitan dengan akurasinya. Akurasinya ya sudah lumayan ya, 975. Kemudian sini ada precision recall. Precision dan recall-nya untuk yang testing, di sini ada 976 dan recall-nya 0,957. Jadi untuk idealnya, nah ini ya, ini untuk perhitungan pohon kelapa sawit ya kalau yang ini ya. Jadi idealnya itu, sistem yang ideal, itu memiliki tingkat precision dan recall yang sama-sama tinggi. Karena apa? Karena bisa menghasilkan banyak objek yang dapat terdeteksi dan seluruh label itu dapat diprediksi dengan benar. Labelnya itu. Itu. Nah, kalau misalkan salah satunya precision-nya rendah, kemudian recall-nya itu tinggi. Itu kan? Ya, ini bisa mengindikasikan kalau objeknya itu banyak yang terdeteksi, tetapi label yang diprediksi itu banyak kesalahan. Ini biasanya berlaku untuk yang punya lebih dari satu kelas. Misalkan satu gambar ini ya, satu frame gambar itu terdiri atas beberapa kelas misalkan. Ya, itu nanti akan berpengaruh di precision dan recall-nya itu sendiri. Nah, sebaliknya kalau misalkan precision-nya itu tinggi, kemudian recall-nya itu rendah, maka itu akan mengindikasikan bahwa objek yang terdeteksi itu bisa aja lebih sedikit gitu ya, sedikit yang terdeteksi, tetapi walaupun label yang diprediksi itu banyak yang benar. Gitu. Jadi kan kalau misalkan nih, adik punya data, terus labelnya itu banyak salah, walaupun hasil prediksi hasil objeknya itu banyak yang terdeteksi dengan benar, ya kan sama aja gitu kan ya. Terus sebaliknya juga kalau misalkan objeknya itu banyak yang terdeteksi dengan benar tapi labelnya itu banyak yang salah, ya itu kan pasti akan menjadi masalah juga gitu ya. Ya misalkan yang terdeteksi itu harusnya sawit, tapi labelnya itu kita salah, misalkan labelnya kita ngantuk anotasinya kita ganti jadi jeruk misalkan ya, itu kan pasti akan bermasalah gitu. Jadi makanya sistem yang sangat ideal itu tingkat precision dan recall-nya itu harus sama-sama tinggi. Jadi untuk yang di sini yang sudah kita lakukan tadi ya, precision dan recall-nya ini sudah bagus. Sudah sangat bagus ya, karena tingkat precision recall-nya itu sama-sama tinggi keduanya.
Itu sama juga ya, yang hasil trainingnya juga ini precision dan recall-nya juga tinggi. Tuh. Oke, sudah. Sampai di sini mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan? Nanti saya beri tugas juga ya. Adik-adik harus mencoba lagi di rumah. Karena kalau nggak latihan ya nggak bisa, susah. Sambil coba-coba anotasinya gitu diselesaikan. Cepat kalau anotasinya, kalau 100 image kemarin saya coba itu kurang dari 30 menit udah selesai kok. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait materi hari ini atau datasetnya atau apa, terserah. Ini ada yang cowok mana ini? Nggak ada yang cowok ini ya. Kayaknya dari tadi yang aktif itu mbak-mbak semua ini. Kayak yang mana ini yang cowok ini ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Saya izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Itu nanti untuk tugasnya bagaimana ya, Kak? Nanti tugasnya saya share di e-learning aja ya. Tenang, nanti misalkan adik-adik tugasnya itu membuat data seperti ini ya, mendeteksi atau menghitung jumlah buah, nanti saya carikan datasetnya. Tenang aja, jadi adik-adik langsung tinggal download, kemudian anotasi, kemudian nanti training, kemudian di testing sendiri. Itu ya. Gimana, Dek? Ya, nanti hasil recordnya kalau sudah selesai bakal